Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian fikih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Abu Syuja, seorang ulama yang zuhud, alim, soleh dan juga dermawan. Beliau adalah ulama fikih yang bermazhab Asy-Syafi'i. Di antara kitab yang paling populer yang beliau tulis adalah kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Adalah suatu kitab yang ringkas, padat, jelas dan mudah dipelajari sekaligus dihafal. Oleh karena itu kita sebagai pemeluk mazhab Asy-Syafi'i di tempat kita sudah seharusnya kita mendalami, mentelaah isi kitab tersebut dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita dalam hal bersuci misalkan, sholat, puasa dan lain sebagainya. Bapak Ibu jemaah sekalian, kajian fikih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab ini Matan Al-Ghayah wa Taqrib banyak dipelajari di pesantren-pesantren, di ta'lim, bahkan di pengajian agama, di masjid maupun di mushola atau pertemuan liko-liko dan lain sebagainya, karena kitab ini singkat. Kitab ini tidak tebal, mudah dipelajari dan mudah diingat. Maka siapa saja yang pemula untuk mempelajari fikih dari mazhab Imam Syafi'i, kitab inilah yang harus dipelajari. Penulisnya adalah Imam Abu Syuja, lahir di Basrah. Basrah itu di daerah Irak. Beliau lahir pada tahun 433 Hijriah dan wafat beliau pada tahun 593 Hijriah. Terhitung umur beliau sekitar lebih kurang 160 tahun. Umur yang cukup panjang, tapi panjang membawa berkah. Kadang kan ada orang umurnya panjang tapi tidak berkah. Lain cerita dengan Imam Abu Syuja, panjang tapi membawa berkah. Maka salah seorang bertanya kepada Imam Abu Syuja, kenapa umur tuan panjang? Yaitu semua karena izin Allah. Dan juga beliau mengatakan bahwasanya saya betul-betul menjaga umur saya waktu muda dari hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah. Maka ketika saya mampu untuk menjaga diri saya waktu saya muda dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan jaga saya dari sesuatu hal yang tidak baik di kala tua saya. Ternyata ini resep kenapa Imam Abu Syuja berusia panjang, di samping memang itu takdir Allah, tetapi juga karena beliau menjauhi dirinya dari hal-hal yang berbau maksiat. Dan juga beliau gemar bersedekah. Bahkan pada saat beliau ditunjuk menjadi qadhi pada masanya, beliau menunjuk ada sekitar 10 orang untuk membantu beliau dalam memberikan uangnya kepada alim ulama, kepada orang-orang yang soleh, dan juga kepada orang-orang yang fakir miskin. Tak tanggung-tanggung sekitar 120.000 dinar
dan itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Karena memang dulu belum ada pondok pesantren, belum ada yayasan, maka uang ini diberikan secara langsung kepada ulama-ulama yang mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya, dibantu oleh Imam Abu Syuja. Luar biasa. Dan ini juga membuat umurnya menjadi berkah disebabkan oleh sedekahnya. Nah, inilah gambaran sosok manusia yang menulis kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib ini. Di samping itu juga beliau adalah orang yang zuhud, alim, soleh, kemudian cerdas, dan juga dia mampu menegakkan keadilan. Tidak pernah risau akan cacian dan makian orang lain demi menegakkan sebuah kebenaran di dalam Islam. Konsentrasi beliau adalah dalam hal ilmu fikih, ilmu yang berkaitan tentang thaharah, sholat, ya, kemudian puasa dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan pelajaran yang kita sampaikan ini bisa kita renungi bersama bagaimana sosok seorang yang bernama Imam Abu Syuja, semoga Allah meridhoinya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit gambaran tentang Imam Abu Syuja secara garis besar. Tapi perlu kita pahami bahwasanya para ulama terdahulu, baik itu ulama salaf maupun khalaf, baik itu ulama dulu maupun terkini, setiap mereka membuat satu kitab, menulis satu kitab, mereka tidak lupa untuk menulis di awal muqaddimahnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk dalam kitab ini, Matan Al-Ghayah wa Takrib ini, di awalnya ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan menunjukkan kepada kita bahwa mereka selalu ingat kepada Allah dalam mengerjakan sesuatu, termasuk dalam membuat atau menulis satu kitab. Artinya apa? Kalau mereka ingat kepada Allah, pada saat mereka menulis dibimbing dan diarahkan oleh Allah tulisannya ke arah yang baik. Tetapi mereka kalau tidak ingat kepada Allah, maka tulisan mereka tak akan bisa memberikan manfaat buat orang lain dan jauh daripada kebenaran, ujung-ujungnya kesesatan. Maka inilah yang paling ditakuti oleh ulama-ulama terdahulu dalam menyusun sebuah kitab. Nah, termasuk Imam Abu Syuja. Imam Abu Syuja betul-betul mengingat Allah. Terbukti pada muqaddimah awalnya memubuhkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kita yang membaca juga ikut mendapatkan keberkahan dari Allah. Sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita telaah dalam sebuah kitab, kita hendaknya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala karena berawal dari Bismillahirrahmanirrahim, yaitu menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian fikih yang dimuliakan Allah, kenapa para ulama terdahulu selalu menulis lafaz atau kalimat bismillah di dalam kitabnya? Ternyata ini juga perintah dari agama, perintah dari Allah dan juga Rasulullah. Sebagaimana Rasul sampaikan di dalam hadisnya, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Setiap perkara yang baik, amalan yang baik, tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu, perkara itu terputus keberkahannya. Ada sebagian ulama menyebutkan bukan terputus keberkahannya, tapi kurang keberkahannya. Tapi lebih dominan menyebutkan terputus keberkahannya. Makanya ulama dalam menulis kitab, membuat satu kitab, dibubuhi kalimat bismillah agar kitabnya dibaca oleh orang lain dan mendapatkan keberkahan dari Allah, baik yang membaca maupun yang menulis itu sendiri. Makanya kita dianjurkan setiap melakukan sesuatu perbuatan yang baik, baca bismillah. Mau belajar, baca bismillah.
kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Mau makan minum, baca bismillah. Selesai makan minum, alhamdulillah. Mau keluar rumah, bismillah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian sampai ke tujuan atau pulang ke rumah, alhamdulillah. Setiap aktivitas yang kita lakukan, termasuk bekerja, baca bismillah. Kemudian selesai bekerja, alhamdulillah. Sehingga pekerjaan kita, amalan kita, perbuatan baik kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya para ulama selalu menekankan kita untuk membaca bismillah setiap perkara yang kita lakukan, termasuk dalam penulisan kitab di muqaddimah awal dibubuhi kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga ternyata bismillah ini luar biasa istimewanya. Kenapa demikian? Karena memang kitab samawi seperti Zabur, Taurat, Injil itu terhimpun pada kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran seluruh ayat itu terhimpun di dalam Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu adalah salah satu ayat rukun, ayat yang tak boleh ditinggalkan ketika kita sholat, karena itu termasuk hal yang wajib untuk dibaca, rukun sholat. Nah, sementara Al-Fatihah itu terhimpun pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim juga terhimpun pada huruf ba. Ba pada awal kata Bismillah. Ternyata huruf ba ini luar biasa. Bahkan seorang ulama tasawuf pernah mengatakan, Aibi kana makana wabi yakunu mayakun. Artinya apa? Karena kekuasaanku biwujudlah segala sesuatu itu ada, dan juga karena kekuasaanku pula terwujudlah sesuatu yang akan ada. Artinya biwujud, ba di sini harfun jar, artinya dengan, biwujud dengan adanya Allah atau wajibul wujud, maka adanya sesuatu. Allah yang Maha Kuasa yang telah mengadakan sesuatu, baik yang telah ada, sedang ada, ataupun yang belum terjadi. Semuanya atas kekuasaan Allah, ilmu Allah, dan kehendak Allah. Maka bi ini adalah sebab segala sesuatu itu ada. Bi wujud, wajibul wujud itu Allah. Luar biasa. Kemudian huruf ba itu juga adalah salah satu huruf dalam ilmu tajwid disebut dengan huruf syafawi, yaitu huruf yang mengharuskan kita membuka mulut. Nah, pertama kali manusia menyebut huruf, yaitu huruf ba, kapan? Ketika mereka berada di janin, dalam kandungan ibunya, pada saat Allah mengatakan, Alastu bi rabbikum, apakah kamu mau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Maka qalu, kita menjawab, bala syahidna, ba, bala, ba. Mulut manusia terbuka, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Artinya apa? Penyebutan ba itu adalah sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa Tuhan kita adalah Sang Maha Pencipta yang wajib untuk kita sembah. Jadi kalau kita kaji secara mendalam, sebenarnya kalimat Bismillah ini luar biasa. Luar biasa keistimewaannya. Ada hal-hal yang tersurat maupun tersirat di dalamnya. Bagi mereka, para ulama yang mau menggali atau menafsirkan setiap lafaz-lafaz yang ada di dalamnya. Dan ini adalah sebagai gambaran umum kenapa para ulama selalu membubuhi dalam kitabnya, yaitu kalimat basmalah. Kemudian ini sekilas penjelasan tentang lafaz basmalah. Mungkin untuk lain waktu bisa kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya, karena ini hanya sebatas muqaddimah saja dari kitab Abu Syuja. Insyaallah
Untuk kedepannya kita jelaskan lebih detail lagi. Ini hanya sekedar gambaran umum saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk tetap menggali, mempelajari kitab-kitab fikih. Salah satunya adalah Matan Al-Ghayah wa Takrib, karya daripada Imam Abu Syuja'. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.